Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita sudah membahas Kisah Rasul pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Hari ini kita akan lanjutkan dari ayat 14. Kita baca sampai ayat yang ke-40. Saya kira kita nggak habis untuk membahas bagian ini, tapi kita akan bagi menjadi beberapa bagiannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon Kau boleh memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mohon kiranya Engkau boleh berbicara tengah-tengah kami ya Bapa, melalui firman yang telah Engkau wahyukan bagi kami. Nah, kiranya Engkau boleh membawa kami untuk mengenal firman-Mu, mengenal kasih karunia-Mu yang Engkau sediakan bagi diri kami di dalam Kristus Yesus. Mengenal bagaimana Engkau memiliki kuasa di dalam menggenapkan rencana keselamatan yang telah Engkau rencanakan bagi kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Kami juga berdoa kiranya kami boleh dibawa untuk makin bersyukur kepada Engkau atas jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami berdoa bersyukur Bapa, dan menyerahkan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita masuk ke dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-40, ini adalah sebuah khotbah yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari Paskah. 1 tahun 1 kali. Dan pada waktu itu ada berapa banyak orang yang hadir pada waktu itu, kita nggak jelas. Yang pasti adalah ada 3.000 orang yang bertobat pada hari Paskah itu ketika Petrus berkhotbah kepada diri mereka, atau secara khusus mungkin di hari Pentakosta itu ya. Dan itu berarti bahwa kehadiran orang yang datang ke Yerusalem, mungkin ada puluhan ribu orang yang hadir di situ 1 tahun 1 kali untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan 3.000 diantaranya setelah mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus, kemudian bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang mendorong mereka tergerak untuk datang dan mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus? Kalau saudara baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13, maka saudara menemukan ada satu peristiwa yang Tuhan kerjakan pada hari itu, yang menjadi suatu daya tarik besar bagi orang-orang Yahudi untuk datang dan berkumpul di tempat di mana Petrus dan 119 orang lain dari orang Kristen atau di rumah atas itu ya. Sehingga mereka kemudian ada peluang untuk berkhotbah kepada orang banyak yang datang pada waktu itu. Dan peristiwa itu apa? Yaitu peristiwa di mana Roh Kudus diberikan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada waktu itu ada suara angin yang begitu kencang sekali, suara seperti suara angin ribut, tetapi tidak ada anginnya. Dan orang-orang yang berbicara dengan bahasa lain pada waktu itu menjadi satu hal yang membuat kegemparan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga orang-orang banyak datang untuk berkumpul dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu. Nah, kita sudah melihat bahwa pada waktu mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa lain, ada 2 kelompok orang yang kemudian meresponi hari itu. Pertama adalah kelompok orang yang mungkin dengan tulus bertanya, ini berbicara tentang tanda apa? Ada peristiwa apa yang sedang terjadi pada hari Pentakosta itu? Mengapa orang-orang ini berbicara di dalam bahasa lain? Dan dari situ kita bisa mengerti satu hal, kalau yang namanya bahasa lidah itu adalah sebuah karunia yang diberikan kepada orang Kristen pada waktu itu untuk menunjukkan sebuah tanda yang sedang Tuhan kerjakan. Atau istilahnya adalah pada waktu saudara melihat terjadi suatu peristiwa mukjizat atau suatu karunia diberikan secara supranatural di tengah-tengah orang percaya, maka semua itu diberikan bukan secara sembarangan oleh Tuhan, bukan diperuntukkan untuk gereja tanpa ada tujuan tertentu di dalamnya.
Misalnya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 14 dan pasal 12, ketika Tuhan memberikan karunia kepada gereja, Paulus berkata karunia itu memiliki tujuan untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan karunia itu diberikan secara berbeda-beda supaya umat Tuhan yang satu dengan umat Tuhan yang lain saling bergantung satu sama lain, saling melayani satu sama lain, saling bersekutu satu sama lain, saling belajar mengasihi satu dengan yang lain. Itu sebenarnya saya nggak segan-segan atau nggak apa itu istilahnya, nggak ragu-ragu atau bukan nggak ragu-ragu ya, nggak sungkan-sungkan untuk mengulang dan mengulang bahwa kita sebagai orang Kristen nggak mungkin bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan diri kita memiliki pertumbuhan di dalam karakter Kristus kalau saudara tidak pernah berkumpul bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Kita butuh orang Kristen yang lain, orang Kristen yang lain membutuhkan kita untuk melayani satu dengan yang lain di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya kita perlu ada ibadah bersama. Itu sebabnya kita perlu ada persekutuan bersama. Kita nggak cukup di rumah sendiri baca Alkitab, dengar radio atau dengar YouTube atau dengar TV khotbah-khotbah yang disampaikan oleh orang-orang atau pendeta atau hamba Tuhan di situ. Betul nggak bisa mempertumbuhkan? Mungkin bisa mempertumbuhkan, tapi secara knowledge, secara karakter, secara kasih, secara relasi untuk mau melayani saudara seiman yang lain, saudara bertumbuh tidak? Saya percaya tidak. Dan kita butuh orang Kristen yang lain untuk mengasah kita di dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki kita bertumbuh di dalamnya, baru kita bisa bertumbuh. Dan pengertian mengasah itu adalah hal yang seringkali tidak menyenangkan, hal yang seringkali membawa luka kepada diri kita. Tetapi dari situ kita belajar mengampuni mereka, belajar mengasihi mereka, belajar melayani mereka. Bukan hanya yang lebih tinggi dari kita derajatnya, tetapi juga yang lebih rendah daripada diri kita secara status misalnya, atau status sosial di dalam kehidupan teman-teman gereja yang satu dengan yang lain. Dari situ kita belajar bertumbuh seperti Kristus yang mengasihi kita, dan kita memiliki karakter Kristus seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki dan bertumbuh di dalamnya. Saudara, itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang karunia, di situ ada tujuan Tuhan memberikan karunia kepada gereja Tuhan. Begitu juga dengan hari Pentakosta. Pada waktu Tuhan memenuhi para rasul itu dengan Roh Kudus, Tuhan bukan hanya memenuhi mereka dengan Roh Kudus atau membaptis mereka dengan Roh Kudus, tetapi Tuhan juga memberikan karunia kepada mereka pada waktu itu berdasarkan kedaulatan dari Roh Kudus bagi mereka. Itu sebabnya para rasul bisa berbicara bahasa lain, tetapi yang satu berbeda dengan yang lain di dalam berbicara bahasa itu. Dan menariknya adalah pada waktu mereka berbicara bahasa lain itu, mereka bukan berbicara sesuatu yang tidak dimengerti. Mereka berbicara sesuatu perkataan yang dimengerti oleh orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang hadir pada hari Pentakosta itu. Dan sebabnya kenapa? Karena mereka berbicara bahasa dari bangsa-bangsa lain yang hadir di hari Pentakosta itu. Dan menariknya di mana? Yaitu mereka memuji Tuhan, membicarakan kebesaran Tuhan, karya-karya atau perbuatan Tuhan yang besar dengan bahasa lain. Jadi ketika mereka berbicara seperti itu, saya percaya apa yang mendorong orang-orang Yahudi yang hadir itu bertanya, apakah artinya ini? Karena di dalam sejarah orang Israel tidak ada orang yang memuji Tuhan Allah Israel dengan menggunakan bahasa lain. Tidak ada orang non-Israel atau non-Yahudi yang memuji Tuhan, orang Yahudi dengan menggunakan bahasa kelahiran mereka, di mana mereka dilahirkan. Apakah itu Media, Yunani, Persia, dan yang lain-lainnya. Kalau mereka ingin beribadah kepada Tuhan, mereka harus datang kepada orang Yahudi, menggunakan kitab Yahudi, menggunakan bahasa orang Ibrani untuk memuji Tuhan Allah. Tetapi pada waktu itu terjadi peristiwa pertama kali Tuhan dipuji dengan menggunakan bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya mereka bertanya, apa arti semua ini? Dan dari situ kita bisa mengerti,
ketika Tuhan mengaruniakan karunia-Nya kepada para rasul untuk berbicara bahasa lain, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan kita sudah bahas itu semua, jadi kita nggak akan bahas itu lagi. Saudara yang ingin melihat kembali, saudara bisa membuka khotbah-khotbah yang sebelumnya sudah kita lakukan di dalam bagian ini ya. Tapi saya mau bahas kelompok yang kedua. Pada waktu mereka mendengar peristiwa itu, mereka kemudian mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sedang mabuk. Mereka adalah orang-orang yang minum anggur manis. Saudara, apakah ini adalah satu pernyataan yang benar? Apakah ini merupakan satu pernyataan bahwa ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka adalah orang-orang yang seperti orang yang tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan diri mereka sendiri? Saya percaya pada waktu itu tidak seperti itu. Dari mana? Dari paling tidak dua peristiwa yang kita dapatkan di dalam perikop berikutnya. Pada waktu orang-orang itu berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, maka di situ Petrus bangkit berdiri, lalu dengan 11 rasul yang lain juga berdiri, dan mereka kemudian berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu bahwa hari masih pukul 9 pagi. Mereka tidak mungkin mabuk pada waktu itu. Jadi orang mabuk, saya percaya nggak mungkin bisa meresponi perkataan dari orang lain. Orang yang mabuk tidak punya satu pemikiran yang clear untuk bisa menanggapi perkataan atau tuduhan yang diberikan oleh orang lain. Dan pada waktu itu tidak seperti kebiasaan orang-orang Yahudi, di mana masih pagi, pukul 9 pagi orang sudah mabuk. Di dalam budaya orang Yahudi, kalau mereka ingin makan dan minum, biasanya terjadi ketika mereka sudah menyelesaikan semua urusan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan Allah. Dan itu tidak pernah terjadi pada waktu pagi hari. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, saya tidak percaya bahwa tuduhan itu adalah sebuah tuduhan yang benar. Saya tidak percaya bahwa pada waktu seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak memiliki suatu penguasaan diri dalam hidup dia, sehingga dia seperti orang yang mabuk oleh anggur. Memang di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 ada dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu mabuk oleh Roh Kudus, seperti itu. Tetapi pengertian itu bukan berarti bahwa orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seperti orang yang mabuk, atau seperti orang yang tidak memiliki penguasaan diri di dalam hidup mereka. Tetapi itu menjadi satu ciri yang seringkali kita lihat di dalam gereja Tuhan saat ini. Saya sendiri pernah menghadiri satu kebaktian pada waktu saya masih remaja. Lalu ketika mereka berkata mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka orang-orang itu bergelimpangan di lantai, tertawa-tawa, disentuh juga nggak ngerti kayak gitu. Perempuan-perempuan terbaring, tertawa-tawa menggunakan rok dan tidak sadar kalau mungkin pakaian mereka terbuka. Maafkan saya ngomong seperti itu. Apakah cara kerja Roh Kudus seperti itu? Saya percaya Roh Kudus tidak pernah bekerja dengan cara seperti ini. Lalu bagaimana Saul di dalam perjanjian lama? Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dia menelanjangi diri dia, sehingga orang-orang yang datang pada waktu itu berkata kepada satu dengan yang lain, apakah Saul juga salah satu dari golongan para nabi? Saudara, pada waktu itu yang menelanjangkan dirinya cuma satu orang, hanya Saul. Nabi-nabi yang lain tidak menelanjangkan dirinya. Dan saya percaya itu adalah satu peristiwa yang sebenarnya untuk mempermalukan Saul, Raja Saul di dalam perjanjian lama, karena dia terus-menerus mau mengejar Daud dan membunuh Daud yang adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mencegah hal itu terjadi. Saudara, kenapa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang tidak kehilangan penguasaan diri dia? Karena buah dari Roh Kudus salah satunya yang penting adalah ada penguasaan diri. Saudara boleh buka di dalam Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada penguasaan diri di situ.
Dan kalau saudara bandingkan dengan 1 Korintus 14, di situ ada kalimat yang Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus yang tidak memiliki penguasaan diri. Paulus berkata kepada mereka di dalam bahasa lain, kalau engkau ingin berbicara bahasa lidah, maka seorang dan yang lain saling bergantian satu dengan yang lain. Dan ketika yang satu berbicara, maka yang lain harus diam diri. Setelah yang satu selesai berbicara, baru orang kedua boleh bicara. Setelah orang kedua selesai bicara, baru orang yang ketiga selesai bicara. Dan ketika mereka berbicara, apa yang harus ada? Pertama adalah masing-masing orang itu harus memiliki pengertian akan apa yang mereka katakan sendiri. Yang kedua adalah mereka harus punya interpreter atau penterjemah. Dan penerjemah itu bagaimana? Saya percaya penerjemah itu tidak seperti yang mungkin orang berbicara sampai selesai semua yang mau dia katakan, baru interpreternya ngomong. Dia bicara, interpreternya ngomong artinya. Satu kalimat, satu kalimat. Satu kalimat, satu kalimat. Mungkin seperti kalau kita lihat Pendeta Stephen Tong khotbah di dalam bahasa Mandarin, ada penerjemah di sampingnya untuk menerjemahkan arti yang dikhotbahkan itu. Dan yang bicara ngerti apa yang dikhotbahkan, yang menerjemahkan bisa dikoreksi kalau dia berbicara hal yang salah. Tetapi untuk dia bisa sadar ada penterjemah yang akan menerjemahkan dia ngomong, pasti dia punya penguasaan diri. Dia bisa berhenti. Dia tahu kapan dia sudah bicara terlalu panjang, supaya penterjemahnya bisa menerjemahkan apa yang disampaikan itu. Jadi saudara, itu supaya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Paulus berkata, hendaklah yang satu dengan yang lain itu bergantian di dalam berbicara, tetapi ada kalimat, hendaklah mereka melakukan ibadah dengan sopan dan dengan teratur. Makanya ada penguasaan diri di dalam karunia yang Tuhan berikan. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau dia tidak punya penguasaan diri, saya yakin dia bukan memiliki Roh Kudus di dalam hidup dia. Karena karakter dan buah Roh Kudus salah satunya adalah penguasaan diri itu. Jadi itu sebenarnya saya percaya bahwa pada peristiwa Pentakosta, walaupun mereka berkata orang-orang ini mabuk oleh anggur manis, tetapi itu bukan sebuah kata yang mencerminkan sikap dan perilaku dari para rasul yang tidak punya penguasaan diri. Tetapi ini adalah sebuah tuduhan sinis yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada para rasul yang mendapatkan karunia Roh Kudus dalam hidup mereka untuk membicarakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar pada waktu itu. Nah, setelah melihat peristiwa itu, Petrus bangkit berdiri, dia berbicara, dia berkhotbah, dia memberi satu pernyataan jawaban bahwa peristiwa itu bukan sesuatu yang diakibatkan oleh anggur manis. Tetapi kalau itu bukan hal yang diakibatkan oleh anggur manis, maka hal itu menunjukkan apa? Tanda dari apa? Yaitu tanda bahwa zaman mesianik atau zaman dari Mesias datang ke dalam dunia ini seperti yang Tuhan janjikan sudah tiba. Atau dengan kata lain adalah nubuat Tuhan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya itu sudah tiba, dan hari ini digenapi dengan peristiwa Pentakosta itu, di mana orang-orang Kristen berbicara di dalam bahasa lain. Nah, buktinya apa? Saudara bisa lihat di dalam ayat yang pertama, ayat 17. Di situ dikatakan pada hari-hari terakhir. Di situ muncul. Di hari-hari terakhir itu menunjukkan bahwa itu adalah hari-hari di mana Mesias ada. Mesias datang untuk menyelamatkan umatnya. Lalu saudara juga bisa baca di dalam ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Petrus berargumentasi bahwa peristiwa berbicara bahasa lain itu adalah satu peristiwa yang menunjukkan hari Tuhan telah tiba. Dan ketika hari Tuhan telah tiba, apa yang terjadi? Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Lalu buktilah untuk mendukung bahwa hari Tuhan itu telah tiba dari mana? Dia kemudian mengutip ayat yang ada di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-21, yaitu dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Saudara boleh buka kitab Yoel ya.
Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Sorry kok 3. Iya ini Hosea. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi saudara, di dalam zaman Yoel, orang-orang Israel itu hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu di dalam ketidaktaatannya akhirnya Tuhan memanggil nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dalam bentuk apa? Peringatan. Dalam bentuk penyataan penghakiman yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel atau umat Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan Allah. Maka kalau saudara baca di dalam Yoel dari pasal 1 sampai pasal yang kedua, maka saudara akan menemukan ada begitu banyak peringatan dan tulah yang Tuhan janjikan untuk menimpa orang-orang Israel. Tetapi begitu masuk ke dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan masuk ke dalam ayat yang ke-14, di situ ada seruan yang lain selain daripada penghakiman. Yoel berkata, kalau engkau bertobat dan engkau harus bertobat, maka Tuhan akan memberikan satu janji tentang suatu pembaruan yang terjadi kepada orang-orang Israel atau umat Tuhan Allah itu. Dan salah satu tanda bahwa hari itu sudah tiba, di mana Tuhan menggenapkan janjinya untuk memberkati orang Israel, untuk tidak memberikan tulah lagi kepada umatnya yang tidak setia kepada Tuhan, yaitu terdapat di dalam ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32 itu. Di mana Tuhan berkata bahwa pada hari itu ketika Tuhan bekerja, maka teruna-terunamu akan bernubuat, aku akan mencurahkan rohku dan mereka memiliki penglihatan di dalam hidup mereka. Dan Petrus mengutip ayat ini untuk menyatakan bahwa Pentakosta itu adalah hari itu. Nah saudara, ini artinya apa? Satu sisi saudara harus mengerti bahwa nubuat Yoel sudah digenapi. Nubuat Yoel sudah digenapi berarti hari janji Tuhan berkenaan dengan Mesias sudah tiba. Kalau hari janji Tuhan berkenaan dengan Mesias sudah tiba, berarti sejak dari kedatangan Kristus yang pertama atau kenaikan Kristus yang terjadi itu, maka zaman sekarang sudah merupakan zaman akhir. Sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Karena peristiwa yang dinubuatkan Yoel sudah tergenapi. Artinya adalah selain ini adalah zaman akhir, tetapi apa yang dikatakan oleh Yoel mungkin adalah satu peristiwa yang kita bisa katakan hanya terjadi pada hari itu. Saudara paham ini? Misalnya kayak gini ya. Tuhan menubuatkan tentang kelahiran Kristus. Sejak kapan? Sejak dari Kejadian 3 ayat ke-15. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada Hawa, nanti suatu hari akan ada anakmu laki-laki satu-satunya yang akan meremukkan kepala dari ular itu, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu bicara tentang janji kelahiran Mesias dalam dunia ini. Saya mau tanya, pertanyaannya adalah seperti ini. Kelahiran Mesias itu terjadi berapa kali di dalam sejarah? 1 kali? 2 kali, 3 kali, pasti cuma 1 kali kan. Dan kapan itu terjadi?
pada waktu Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Itu namanya tergenapi. Makanya kalau saudara baca di dalam surat Galatia ada kalimat seperti ini. Ketika waktunya sudah genap, maka dia mengutus anaknya untuk lahir di dalam dunia ini. Itu namanya tergenapi. Nah, kalau kita bicara tentang nubuat Yoel yang dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2, dan Petrus berkata, itu sudah tergenapi. Maka nubuat Yoel itu menjadi sesuatu yang menyatakan bahwa hari mesianik itu sudah tiba. Karena apa yang terjadi kepada para rasul pada waktu itu, mereka berbicara atau Roh Kudus dicurahkan dan mereka berbicara atau bernubuat pada waktu itu adalah hari di mana Pentakosta terjadi, atau hari di mana janji kepada Yoel oleh Tuhan itu sudah digenapi. Tetapi saudara, di sisi lain, ketika saudara melihat prinsip daripada nubuat yang Tuhan berikan kepada para nabi, nubuat itu ada prinsip misalnya already but not yet juga. Ada yang sudah tergenapi, tetapi ada yang belum tergenapi. Yang sudah tergenapi mengenai peristiwa para anak-anak Tuhan, laki-laki dan perempuan, yang tua dan muda, semuanya bisa memiliki penglihatan dan berbicara atau bernubuat di situ. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di situ. Tetapi yang belum tergenapi yaitu apa? Hari penghakiman Tuhan itu masih dinantikan. Itu sebenarnya digambarkan oleh peristiwa di mana matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum hari kedatangan Tuhan. Itu masih menjadi satu peristiwa yang kita nantikan. Tetapi di antara peristiwa itu, kita sering kali melihat peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di dalam dunia ini untuk menjadi satu peringatan kalau kita ada di zaman akhir dan hari penghakiman Tuhan akan segera tiba. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, seperti yang Petrus katakan, ini adalah kesempatan di mana kita bertobat. Ini adalah kesempatan di mana kita memanggil nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena akan tiba harinya, ketika hari penghakiman tiba, orang mau berteriak meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan juga tidak akan dengarkan mereka lagi. Jadi ini adalah zaman di mana anugerah Tuhan diberikan melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang menjadi bukti pertama? Petrus mengatakan kalau hari mesianik itu sudah tiba, yaitu bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yoel sudah tergenapi melalui apa yang terjadi kepada 120 orang yang ada di rumah bagian atas itu di Yerusalem. Lalu yang kedua yang kita harus lihat, kalau mesianik itu sudah tiba, hari itu sudah tiba, janji Tuhan sudah digenapi. Siapa yang menjadi Mesias itu? Karena pada waktu kita melihat kepada Yoel kembali atau di kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan pernah menjanjikan atau Tuhan berkali-kali menjanjikan kalau dia akan mengutus seorang Mesias untuk menyelamatkan Israel. Nah sekarang kalau hari itu sudah tiba, siapa Mesiasnya? Nah di sini Petrus berkata Mesiasnya adalah Yesus dari Nazaret. Saudara kalau perhatikan bagian ini di dalam ayat 22, Petrus berkata, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Siapa Mesias itu? Yesus. Yesus yang mana? Banyak sekali nama Yesus pada waktu itu. Tetapi Petrus secara spesifik merujuk, dia adalah Yesus yang dari Nazaret. Saudara, saya percaya ini adalah satu ucapan yang penting. Yesus dari Nazaret. Kenapa? Karena di dalam pemikiran orang Yahudi, Yesus dari Nazaret pasti bukan Mesias. Yesus dari Nazaret itu pasti bukan Nabi Tuhan. Yesus dari Nazaret itu adalah seorang penghujat Allah. Yesus dari Nazaret itu pasti bukan Mesias. Karena apa? Karena pada waktu ia disalibkan di atas kayu salib,
orang-orang Yahudi berteriak kepada Yesus, ayo buktikan kalau engkau adalah Mesias. Dengan cara bagaimana? Turun dari atas kayu salib itu. Tetapi dia tidak bisa turun dari atas kayu salib. Atau mungkin kalau lebih tepat, dia tidak turun dari atas kayu salib. Bahkan dia mati pada hari itu juga. Saudara, apa yang membuat mereka teriak kalau engkau adalah Mesias turun dari atas kayu salib? Karena di dalam pemikiran mereka, Mesias tidak mati. Betul enggak? Enggak salah sih. Alkitab mengatakan kalau Mesias ketika datang, kerajaannya itu akan merintah sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa ketika Mesias tiba, dia tidak akan mengalami kematian. Itu yang pertama, tetapi Yesus mati. Tetapi pada waktu Mesias tiba, ada hal yang kedua juga yang menjadikan orang-orang Yahudi itu nggak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Yaitu bahwa di dalam pemikiran orang Yahudi, mereka memiliki satu konsep kalau Mesias datang, yang akan dilakukan Mesias adalah membebaskan mereka dari tekanan atau penjajahan kerajaan Roma. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, Yesus dikalahkan oleh pemimpin agama dan Yesus dikalahkan oleh raja dari kerajaan Roma dengan cara dia mati di atas kayu salib. Makanya pada waktu kita bicara Yesus dari Nazaret, bagi orang Yahudi, Yesus dari Nazaret itu penghujat Allah, orang yang menganggap dirinya adalah Allah, atau kita mau pakai bahasa sekarang adalah manusia yang begitu berani meninggikan dirinya sampai setara dengan Tuhan Allah, padahal dia hanya seorang manusia biasa. Tapi kita mengerti secara berbeda bahwa Yesus bukan manusia, dia manusia biasa, tetapi ada natur lain yang ada pada diri Yesus yang tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa dia adalah Allah yang sejati, yang inkarnasi menjadi manusia yang sejati di dalam dunia ini. Jadi pada waktu Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi, siapa Mesias itu? Hari itu sudah digenapi. Kamu harus lihat Yesus dari Nazaret. Dia adalah Mesias itu. Lalu buktinya apa kalau Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias itu sendiri? Nah, di sini Petrus memberikan satu bukti pertama adalah lihat cara hidup atau lihat hidup dari Yesus itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya itu adalah sesuatu yang engkau ketahui. Artinya saudara boleh baca di dalam ayat 21 bagian yang ayat 22 ya. Bagian dari yang terakhir itu ya. Seperti yang kamu tahu. Jadi pada waktu Petrus khotbah, dia bukan berkhotbah kepada orang yang asing, orang yang tidak mengerti peristiwa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu atau di Galilea pada waktu itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti sekali peristiwa yang terjadi di Yerusalem waktu itu, kira-kira 3,5 tahun itu. Ada seorang bernama Yesus yang memiliki kuasa, yang memiliki karunia melakukan mukjizat dalam hidup dia, yang juga melakukan tanda-tanda di dalam kehidupan dia. Saudara, bicara tentang kuat kuasa itu bicara tentang kuasa yang menyertai pelayanan dari Yesus Kristus. Bicara tentang mukjizat itu bicara mengenai natur dari kuasa itu, yaitu adalah mukjizat dari Tuhan Allah. Bicara tentang tanda itu berarti berbicara tentang satu tujuan yang Tuhan ingin orang-orang Israel lihat melalui peristiwa mukjizat yang dia lakukan ketika dia hidup di dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 3 yang tadi kita baca ya. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus Kristus di malam hari, Nikodemus berkata, "Guru, kami atau saya yakin sekali bahwa engkau pasti diutus oleh Tuhan." Buktinya apa engkau diutus oleh Tuhan? Yaitu dari mukjizat yang engkau lakukan. Atau kalau Yohanes seringkali bukan menggunakan mukjizat tetapi menggunakan kata tanda. Dari tanda-tanda yang engkau lakukan, engkau pasti seorang yang diutus oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak disertai oleh Tuhan, dia nggak mungkin melakukan tanda-tanda itu. Jadi saudara, apa bukti kalau Yesus itu adalah Mesias? Dia
melakukan tanda-tanda yang dilakukan oleh Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Saudara bisa lihat itu di dalam Injil Matius. Pada waktu Yohanes Pembaptis mencurigai identitas Yesus Kristus. Pada waktu dia mencurigai identitas Yesus Kristus, dia mengutus muridnya dari dalam penjara untuk bertanya kepada Yesus, tolong tanyakan, engkau adalah Mesias itu atau kami harus menantikan orang lain untuk datang. Waktu itu Yesus tidak langsung menjawab dia dengan berkata ya atau tidak. Tetapi Yesus berkata, coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu Mesias datang, apa yang menjadi tanda-tanda yang dilakukan oleh Mesias itu? Mata orang buta celik, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Itu jadi ciri dari atau tanda untuk menunjukkan identitas dari Mesias itu. Nah, di sini Petrus mengutip kembali peristiwa yang terjadi di dalam masa hidup dari Yesus Kristus yang didukung oleh perkataan nubuat di dalam kitab Yesaya berkenaan dengan Mesias itu. Buktinya apa? Lihat hidupnya. Hidupnya adalah hidup yang melakukan tanda, mukjizat, dan kekuatan kuasa yang bersumber dari Tuhan itu. Jadi ini bukti pertama. Apa yang membuat kita bisa berkata Yesus Mesias? Lihat hidupnya. Hidupnya membuktikan dia adalah Mesias. Yang kedua adalah Petrus tidak berhenti di dalam kehidupan Yesus. Tetapi Petrus mengajak kita melihat kepada kata yang berikutnya, yaitu dia yang mati bagi dosa. Itu yang membuat kita bisa berkata bahwa dia adalah Mesias itu. Jadi penggenapan pertama dari ciri seorang Mesias ada pada Yesus Kristus melalui kuasa tanda mukjizat yang dilakukan. Tetapi yang kedua yang menjadi hal yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi adalah yang dikatakan Petrus di sini. Kalau Mesias datang, dia akan menggenapi satu kebenaran yang ditolak oleh orang Yahudi, yaitu Mesias harus mengalami kematian. Karena Tuhan mengutus Mesias itu datang untuk mati. Nah saudara, di balik dari peristiwa ini, mungkin saudara bisa lihat di dalam kitab Mazmur. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal 53. Di situ dikatakan mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Misalnya di dalam Mazmur ada kata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bicara tentang penderitaan yang dilakukan oleh Mesias, lalu kematian dari Mesias itu. Saudara kalau buka Mazmur itu, saudara akan melihat Mesias itu ketika berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ ada ciri-ciri yang terjadi seperti yang terjadi pada waktu Yesus Kristus disalibkan. Dimulai dari kata, tulangku serasa mau patah semua, lidahku melekat ke langit-langit. Di bawah salib itu akan ada orang yang membuang undi terhadap pakaianku. Itu semua bicara tentang kematian Mesias, penderitaan Mesias. Yesaya 53 bicara tentang Mesias seperti seorang ekor anak domba yang keluh, yang tidak bersuara, yang dibawa ke dalam pembantaian. Nah saudara bisa lihat selama Yesus ditangkap, diadili, dia tidak berbicara. Dia seperti seorang yang keluh lidahnya, dan bahkan ketika dia dihukum atau dicambuk seperti itu, dia juga seorang yang tidak mengeluarkan suara di dalam penderitaan yang dia alami itu ya. Jadi di dalam kitab suci ada bagian di mana dikatakan Mesias itu harus mengalami penderitaan. Nah, kenapa ini menjadi hal yang penting untuk dicatat di sini? Karena saudara, di dalam pemikiran orang Yahudi, tadi yang saya katakan, mereka mungkin berpikir bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah menunjukkan kegagalan dia. Kegagalan dia untuk menyatakan kuasanya, identitasnya, dengan cara dia harus tunduk di bawah pengadilan dari imam-imam besar, tunduk di bawah pengadilan dari Pilatus yang mewakili kerajaan Roma pada waktu itu. Tunduk di bawah penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap diri Yesus Kristus tanpa dia bisa melakukan sesuatu apapun untuk membela diri dia. Jadi istilah lainnya adalah Yesus adalah korban. Korban dari orang-orang Yahudi yang menolak diri dia. Makanya dia mati. Artinya dia tidak memiliki kuasa untuk membela diri dan melepaskan diri dari situasi itu.
Tetapi kalau kita lihat di dalam kalimat Petrus di sini, Petrus menggunakan kata yang menarik ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan him being delivered up by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye by the hand of lawless men did crucify and slay. Dia yang diserahkan melalui determinasi atau ketetapan dari Tuhan dan prapengetahuan dari Tuhan Allah. Jadi pada waktu Yesus Kristus disalibkan, Petrus mau ngomong, saudara jangan lihat dia sebagai orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang tertolak, orang yang tidak mampu untuk membebaskan dirinya daripada penolakan itu dan penyaliban atau kematian itu. Tetapi peristiwa penyaliban yang terjadi pada Yesus Kristus itu adalah satu peristiwa yang menggenapi nubuat dari nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Dan bahkan bukan sesuatu yang baru dikatakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, tetapi adalah sebuah rencana yang sudah ada di dalam diri Allah sejak di dalam kekekalan. Yesus harus mati di atas kayu salib itu. Artinya adalah, kenapa Yesus mati? Karena Tuhan menghendaki Yesus mati. Bukan hanya karena manusia menghendaki dia mati, tetapi karena Tuhan sudah merencanakan dia harus mati. Dan itu adalah satu rencana yang bisa berubah enggak? Jawabnya tidak bisa. Karena Tuhan sudah merencanakan kematian Kristus sejak di dalam kekekalan. Saudara bisa lihat itu di dalam, kalau bicara tentang pilihan itu ya. Saudara boleh buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua, kita baca ini dulu. Ini istilah yang sama untuk bicara tentang pemilihan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Siapa yang mendapatkan kasih karunia itu? Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Maka dia mendapatkan kasih karunia itu. Artinya kalau orang itu adalah dipilih, maka dia pasti memperoleh kasih karunia dari Allah Bapa. Lalu yang kedua adalah, saudara boleh buka dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11 ayat yang kedua. Saya baca dari ayat yang pertama ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Saudara lihat peristiwa yang dikutip dari perjanjian lama ini. Itu dikaitkan dengan pemilihan yang Allah lakukan bagi orang-orang Israel. Dan di dalam pemikiran orang Elia khususnya pada waktu itu, dia adalah seorang diri. Berarti apa? Tuhan gagal. Tuhan tidak bisa menjaga umatnya. Dia sendirian yang harus berhadapan dengan semua orang yang adalah orang yang berdosa dan melawan Tuhan Allah. Tapi Tuhan ngomong enggak. Aku siapkan, aku pelihara 7.000 orang masih ada. Ada sisa dari orang Israel yang tidak menyembah pada berhala, yang masih hidup dan setia kepada Tuhan Allah.
Berarti dia tidak pernah gagal Tuhan. Dia tetap setia dengan janjinya dan pemilihannya. Dan kenapa itu terjadi ada 7.000? Dia kaitkan dengan pemilihannya. Pemilihan yang tidak pernah gagal itu. Jadi saudara, yang membuat seseorang bisa tetap setia di dalam iman karena apa? Roma 11 ayat 2 bilang karena pemilihan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 bicara karena pemilihan Tuhan. Itu yang membuat seseorang tetap setia kepada Tuhan, apapun yang menjadi keadaan yang ada di sekitarnya. Dan kalau saudara bicara tentang Kristus dan dikaitkan dengan pemilihan, Alkitab berkata, Kristus dipilih untuk mati bagi dosa kita sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Kita buka aja ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Siapa ia? Saudara kalau baca di dalam ayat berikutnya, ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara, jadi penebusan yang Tuhan rencanakan bagi manusia, sejak kapan direncanakan? Sejak langit dan bumi belum dijadikan. Lalu caranya bagaimana Tuhan memilih untuk menebus manusia? Yaitu melalui Yesus Kristus. Dan cara Kristus menebus manusia bagaimana? Yaitu melalui kematian dia di atas kayu salib. Kapan itu direncanakan? Sebelum langit dan bumi dijadikan. Jadi pada waktu Petrus bicara tentang kematian Kristus, dia bukan bicara Yesus adalah korban, tetapi dia adalah pribadi yang menggenapkan rencana Allah yang sudah direncanakan sejak di dalam kekekalan untuk menebus manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Saudara, ini menjadi hal yang penting untuk kita mengerti bahwa pertama, Tuhan tidak pernah gagal di dalam menjalankan rencananya. Rencana Tuhan yang ada di dalam dunia atau perjalanan manusia yang ada di dalam dunia ini, itu adalah menggenapi rencana Tuhan Allah. Keselamatan yang dialami oleh manusia di dalam Yesus Kristus itu adalah menggenapi rencana dari Tuhan Allah. Kematian Kristus yang ada di atas kayu salib itu menggenapi rencana Tuhan Allah. Kenapa saya bicara itu menggenapi rencana Tuhan? Menggenapi rencana Tuhan karena kalau Tuhan tidak ikut campur mengatur segala sesuatu jalannya sejarah manusia di dalam dunia ini, Yesus nggak mungkin lahir dan Yesus tidak mungkin mati di atas kayu salib seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Saya pernah kutip, kalau nggak salah di khotbah ini atau di PA ya, ada seorang matematikawan yang berkata seperti ini. Kalau kita melihat kepada nubuat yang Yesus katakan atau Tuhan katakan di dalam perjanjian lama berkenaan dengan Yesus Kristus, itu seperti kalau kita melihat kepada peta Amerika Serikat. Di situ banyak sekali negara-negara bagian di situ. Lalu saudara tumpukan koin yang misalnya koin 100 rupiah di atas satu negara bagian, misalnya Kansas seperti itu ya, tumpuk memenuhi besaran luasan dari negara bagian Kansas itu. Semua koin itu disusun penuhin, tapi bukan cuma satu koin. Tingginya kira-kira 1 kaki, 30 sentian seperti itu. Lalu setelah saudara tumpuk setinggi itu sebanyak dari luasan negara bagian itu, saudara panggil satu orang, tutup matanya, saudara tandai satu koin itu yang 100 rupiah itu. Cuma satu dari sekian banyak koin yang ditutup itu. Lalu saudara suruh orang itu hamburkan koin itu. Lalu punya satu kesempatan untuk mengambil satu koin yang ada tanda hitamnya itu. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah mungkin bisa digomong mustahil untuk dapat koin itu. Nah,
Si matematikawan ini ngomong kayak gini. Nubuat tentang kelahiran Kristus dalam dunia, kematian Yesus di atas kayu salib, semua persis seperti yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Itu mustahil terjadi kalau Tuhan tidak memimpin semua peristiwa yang ada di dalam sejarah manusia. Peluangnya mustahil. Saudara, gimana kita bisa yakin ada seorang perempuan perawan melahirkan seorang anak laki-laki? Lalu anak ini lahir dari keturunan Daud. Keturunan Daud yang sebelumnya pernah dikutuk untuk tidak bisa menjabat sebagai seorang raja. Tetapi akhirnya bisa digenapi pas Daud lahir, kutukan itu selesai. Seperti itu. Semuanya itu diatur begitu detail sekali oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Waktu saya mempelajari tentang silsilah dari Yesus Kristus, kelahiran dari Daud, maka saya makin kagum sekali melihat bagaimana Tuhan boleh memimpin Yesus Kristus bisa lahir dalam dunia ini dan melihat campur tangan Tuhan itu. Itu adalah hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa kehendak Tuhan yang mengatur, memimpin sejarah di dalam dunia ini. Jadi pada waktu saudara melihat kepada peristiwa kematian Kristus, saudara harus lihat itu bukan karena kegagalan Yesus. Bukan karena kegagalan Tuhan Allah, tetapi karena menggenapi rencana Tuhan yang Tuhan sudah atur sejak di dalam kekekalan. Nah, kalau saudara mau tarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka saudara bisa melihat dari aspek pemilihan tadi. Siapa orang Kristen? Yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan Allah. Apa yang membuat kita bisa hidup setia di dalam iman Kristen? Karena Tuhan memilih kita sejak langit dan bumi belum dijadikan. Kalau Tuhan memilih kita sejak langit dan bumi belum dijadikan, mungkin tidak kita gagal di dalam percaya kepada Kristus. Atau suatu hari kita menjadi seorang yang murtad melawan Tuhan Allah. Roma 11 ayat 2 bilang, nggak mungkin. Tuhan pasti menjamin, menjaga, memelihara semua orang yang dipilih Dia sejak di dalam kekekalan. Dia akan terus berjalan di dalam iman sampai akhir. Saya percaya sekali Filipi 1 yang berkata bahwa Tuhan yang memulai segala sesuatu, Tuhan yang akan memelihara sampai kepada akhirnya. Itu bicara tentang kehidupan orang yang dipilih oleh Tuhan dan juga berbicara tentang gereja Tuhan atau umat Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Ketika Tuhan sudah memulai, pasti akan terus ada dan terpelihara sampai kepada Kristus datang untuk kedua kalinya. Saya ambil contoh satu hal ya, mungkin nanti kita akan bahas itu tentunya. Saudara, kalau lihat perjalanan penginjilan yang Paulus lakukan bersama dengan Barnabas, pergi ke daerah-daerah misalnya ke Listra, ke Pisidia, atau ke daerah Galatia. Pertanyaan saya adalah, Paulus berapa lama spend waktu di sana untuk memberitakan Injil dan mengajar dan memastikan orang Kristen yang di sana itu mengenal firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman? Jawabnya nggak lama loh. Paling seminggu, 2 minggu, atau mungkin paling lama sebulan, 2 bulan seperti itu. Lalu Paulus pergi. Paulus meninggalkan tempat itu berapa lama? Jawabnya tahunan. Sebelum dia kembali lagi tempat itu. Anehnya adalah pada waktu Paulus pergi meninggalkan kota-kota itu, yang secara logika harusnya kekristenan mati atau tidak? Nggak ada gembala kok. Lalu penganiayaan begitu hebat menekan mereka pada waktu itu. Mereka dianggap salah satu bidat dari dari orang Yahudi atau Yudaisme. Sehingga orang Yahudi nggak menerima mereka. Orang Yahudi berusaha menganiaya mereka lalu menghasut orang-orang sekitar untuk menganiaya orang Kristen. Yang terjadi bagaimana? Seharusnya logika adalah orang Kristen tidak ada lagi. Lebih baik memelihara diri dengan cara menyelamatkan diri dan mungkin menyangkal iman, apalagi Petrus, Paulus dan orang-orang lain yang mengatakan diri rasul itu tidak ada di tengah-tengah mereka untuk mendampingi mereka. Tetapi anehnya adalah kekristenan tetap berkembang. Ketika Paulus datang kembali, kekristenan sudah berkembang. Saudara, kalau bukan Tuhan yang pelihara, siapa yang pelihara? Dan ini juga yang membuat saya percaya satu hal ya, walaupun saudara saya bilang kayak gini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita yang lainnya. Kadang-kadang banyak orang berpikir seperti ini ya, kita menjalankan KKR regional, setelah itu kita pergi, nggak ada follow up sama sekali. Betul kan? Saudara,
Kalau saudara menerapkan Filipi 1 ayat 6 tadi, Tuhan yang memulai dan Tuhan yang memelihara. Kita punya pekerjaan sia-sia enggak? Saya yakin kita punya pekerjaan tidak sia-sia. Kalau kita mengabarkan Injil yang setia, yang benar kepada siswa-siswa itu. Walaupun mereka kecil, mereka pasti bisa punya iman yang sejati kalau Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Tuhan punya kuasa untuk menjaga mereka. Ya tentunya nanti perlu ada diajarkan lebih banyak lagi. Tetapi kita percaya apa yang kita kerjakan seperti janji Tuhan. Kalau Injil ditaburkan, firman ditaburkan, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita ya untuk mendidik mereka, membangun iman mereka dan yang lainnya. Nah, di sini Petrus, saya kembali ya. Petrus bilang, Yesus mati karena dipilih oleh Allah. Itu adalah kehendak Allah. Karena apa? Karena Tuhan memiliki aturan yang dari sejak kekekalan, kalau Mesias harus menebus dengan cara dia mati di atas kayu salib. Tetapi di sisi lain, ketika Mesias harus mati di atas kayu salib, saudara tidak pernah boleh menggunakan pengertian itu untuk membenarkan diri saudara. Dengan berkata bahwa, oh itu tanggung jawab Tuhan kan? Itu rencana Tuhan kan? Kalau itu adalah rencana Tuhan, maka dosanya ada pada siapa? Nggak ada pada Israel kan? Nggak ada pada para imam kan? Nggak ada pada siapa itu? Yudas Iskariot kan? Nggak ada pada Pilatus kan? Karena Tuhan yang rencanakan. Betul nggak? Petrus bilang enggak. Walaupun Tuhan berkehendak untuk menyerahkan Kristus, tetapi di dalam ayat yang ke-23, 22 dikatakan, seperti yang kamu tahu, di dalam ayat 23 dikatakan, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Berarti orang-orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan sepenuhnya tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka menyerahkan Yesus Kristus. Saudara boleh buka Yohanes juga ya. Yohanes atau Lukas. Yang bicara Yesus diserahkan. Yang bicara Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot itu Lukas Lukas 22 ayat yang ke 21 dan 22. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab Anak Manusia memang akan dipergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi Tuhan tahu secara pasti siapa yang akan menyerahkan dia. Dan kenapa dia diserahkan? Karena itu rencana Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Anak Manusia tetap akan pergi seperti yang ditetapkan. Tetapi orang yang menyerahkan dia itu adalah orang yang celaka. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa satu sisi kita mengerti ada Allah yang berdaulat. Satu sisi kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah sesuatu yang menggenapkan rencana dari Tuhan Allah. Tetapi di sisi lain saudara tidak boleh berkata seperti ini. Karena Tuhan mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu menggenapkan rencana Tuhan. Maka saya nggak apa-apa berdosa. Tidak apa-apa saya melawan Tuhan. Melawan Tuhan menggenapkan rencana Tuhan nggak? Menggenapkan nggak? Iya dan tidak ya.
Di dalam kehendak Tuhan yang kekal menggenapkan. Tetapi di dalam kehidupan yang ada firman Tuhan yang dinyatakan tidak menggenapkan rencana Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau tanya gimana cara sinkronkan, kayaknya selama kita hidup dalam dunia ini kita nggak pernah bisa sinkronkan itu. Tetapi Alkitab berkata itu dua-duanya benar. Itu dua-duanya harus seperti itu. Dan dua-dua itu berjalan secara seiringan yang kita tidak boleh benturkan satu dengan yang lain. Jadi pada waktu saudara berjalan, atau contoh lainnya kayak gini ya. Saudara di dalam memutuskan, saudara merasa Tuhan ikut campur tangan, atau saudara memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang saudara lakukan. Kita seringkali memutuskan sesuatu itu tanpa ada satu kesadaran Tuhan ikut campur. Betul kan? Itu menunjukkan saudara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang saudara ambil. Tetapi di balik keputusan yang saudara ambil, yang saudara tidak sadar ada campur tangan Tuhan. Alkitab kasih tahu kita rahasia yang saudara harus pegang baik-baik. Tuhan turut bekerja, ikut campur untuk membuat keputusan saudara terjadi atau gagal. Termasuk di dalamnya ketika saudara melawan Tuhan, saudara tidak setia. Tuhan tetap ada bagian di dalam situ. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagian itu untuk kebaikan yang membawa kemuliaan Tuhan. Dengan mendidik kita supaya kita mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Tetapi bagi bukan anak-anak Tuhan, keputusan itu adalah satu keputusan yang untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tetapi akhirnya engkau akan dihukum oleh Tuhan Allah. Roma pasal 9. Firaun Paulus bilang, dia ambil contoh Firaun. Firaun adalah seorang yang melawan Tuhan. Tetapi Paulus bilang, gak ada orang yang bisa melawan Tuhan. Kalau begitu bagaimana dengan Firaun? Paulus bilang dalam Roma 9, Firaun melawan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika dia memuliakan Tuhan dengan sikap hati yang melawan Tuhan dan Tuhan menghukum dia, kita gak bisa berkata Tuhan tidak adil. Tuhan tetap adil. Makanya kalau saudara mengerti doktrin reform, saudara berkata Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Lalu saudara ngomong kayak gini, gak masalah berdosa. Gak masalah saya tidak setia kepada Tuhan. Gak masalah saya tidak hidup di dalam kekudusan. Gak masalah saya tidak beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Boleh gak? Gak boleh. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Saudara tidak bisa membenarkan diri dari dosa dengan cara menggunakan ayat Alkitab guna mendukung diri saudara. Ya. Karena tetapi Tuhan berkata ada dua kebenaran ini yang saudara nggak pernah boleh sangkali. Dan saya percaya ketika kita mengerti dua kebenaran ini, justru di situ walaupun sangat sulit sekali untuk disatukan, tetapi saudara akan punya pengharapan, kekuatan. Misalnya ambil contoh kayak gini ya. Kalau Tuhan tidak berdaulat, maka kita bisa memutuskan segala sesuatu tanpa Tuhan bisa intervensi untuk mencampuri keputusan kita itu ya. Berarti ada kedaulatan yang lebih besar dari kedaulatan Tuhan kan. Lalu kalau Tuhan sendiri kalah dengan keputusan manusia, ada kemungkinan Tuhan kalah dengan keputusan dengan ciptaan yang lain enggak? Jawabnya mungkin ada. Misalnya salah satunya adalah iblis. Misalnya begitu ya. Lalu ketika saudara mengambil satu keputusan yang ternyata mengakibatkan saudara gagal, saudara mengkorbankan keluarga saudara, atau saudara mengkorbankan diri saudara, saudara membuat ada kerusakan-kerusakan yang tidak mungkin bisa dipulihkan kembali seperti itu. Saya mau tanya, ada harapan enggak? Saya yakin enggak ada. Kalau Tuhan tidak berdaulat. Karena semuanya tergantung kita kok. Ada kuasa iblis, ada keputusan kita yang melawan Tuhan, dan ada keputusan orang-orang lain di sekitar kita yang melawan Tuhan, yang membuat kita hancur. Saya yakin saudara akan hidup di dalam satu penyesalan demi penyesalan yang gak ada habis-habisnya. Dan saudara akan berduka cita dan mungkin saudara akan berputus asa.
Tetapi kalau saudara mengerti keputusan kita itu walaupun kita ambil tanpa kita memikirkan ada campur tangan Tuhan di situ, yang menunjukkan kita bertanggung jawab di dalamnya. Tetapi Alkitab membukakan rahasia bahwa keputusan kita tidak pernah lari dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita dan rencana sejarah keselamatan Dia. Maka pada waktu saudara mengambil satu keputusan yang salah, yang merugikan, yang mungkin secara penilaian manusia tidak ada kemungkinan untuk bisa dibalikan kembali. Tetapi saudara sadar satu hal, Tuhan mengizinkan saudara mengalami itu untuk pertobatan saudara dan untuk satu kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan saudara dan keluarga saudara. Kalau saudara hidup di dalam pertobatan, semua ini bisa terjadi kalau Tuhan itu berdaulat. Ya. Kembali kepada Tuhan kalau saudara berdosa. Kembali kepada Tuhan kalau selama ini saudara hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan kalau saudara pernah mengambil suatu keputusan yang melawan Tuhan, yang mengakibatkan satu kehancuran di dalam hidupmu atau kegagalan di dalam hidupmu. Karena Tuhan punya kuasa memulihkan itu. Karena Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan Dia sudah menetapkan bahwa di dalam Kristus itu ada kemuliaan bagi nama Kristus, tetapi juga ada jaminan untuk kita hidup dikuduskan dan dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya itu menjadi satu kekuatan di dalam kita berjalan sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa memiliki Allah yang begitu berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak bisa dipermainkan oleh kehidupan kami yang berdosa ini atau kehidupan manusia yang berdosa. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah sesuatu yang menggenapkan rencana dari Tuhan Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu ini yang Kau janjikan untuk tetap ada di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang boleh dipilih oleh Allah untuk menikmati suatu kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah yang suci di dalam Yesus Kristus. Kami mohon ya Bapa, kehidupan kami boleh senantiasa menyatakan kemuliaan Kristus dan kehidupan kami boleh senantiasa menyatakan suatu kerendahan diri untuk mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi juga sekaligus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua keputusan yang kami ambil di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan setiap dari anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya ketika mereka berdosa di hadapan Engkau, mereka pernah melawan Engkau, mereka pernah mendukakan Engkau. Mereka pernah mengambil suatu keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka. Kau boleh ampuni mereka. Kau boleh pulihkan keberadaan mereka di dalam Kristus. Sehingga mereka boleh ada damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan gerejamu ini, pelayanan gerejamu ini. Kiranya Engkau boleh pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.